Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia Nur Asyifa. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi menurut W.W. Rostow. Yang pertama, siapa itu W.W. Rostow? W.W. Rostow atau yang nama aslinya itu adalah Walt Whitman Rostow adalah seorang ekonom dan sejarawan dari Amerika yang terkenal dengan teorinya tentang tahapan pertumbuhan ekonomi dalam karyanya yang paling terkenal, yaitu The Stage of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto tahun 1960. Rostow menjelaskan pandangan progresif tentang pembangunan ekonomi negara-negara dengan menggambarkan tahapan pertumbuhan yang dilalui oleh setiap negara melalui pembangunan yang lebih maju. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya teori pemikiran ekonomi menurut W.W. Rostow ini. Yang pertama adalah pengalaman sejarah. Rostow terinspirasi oleh sejarah ekonomi negara-negara maju, terutama di Eropa Barat dan juga Amerika Serikat, yang telah melalui berbagai tahapan perkembangan ekonomi. Ia berusaha menggeneralisasi pengalaman ini untuk menciptakan model yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang. Lalu yang kedua, kebutuhan akan model pembangunan. Pada tahun 1950 dan 1960-an, banyak negara yang baru merdeka dan sedang mencari jalan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang cepat. Teori Rostow menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami dan merencanakan proses pembangunannya. Lalu pengaruh teori-teori sebelumnya. Jadi, sebelum Rostow ini muncul, sudah banyak para ekonom-ekonom yang muncul dan memberikan teori berdasarkan pemikiran mereka. Rostow ini mempengaruhi teori-teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya seperti teori tahapan perkembangan yang berasal dari Karl Marx dan teori siklus ekonomi dari Joseph Schumpeter. Namun, Rostow menekankan aspek non-komunis dalam teorinya yang berbeda dari pendekatan Marx. Lalu selanjutnya adalah tahapan pertumbuhan ekonomi dari W.W. Rostow. Jadi terdapat 5 tahapan. Yang pertama masyarakat tradisional, lalu tahap prasyarat tinggal landas, yang ketiga tinggal landas, yang keempat menuju kedewasaan, dan yang kelima adalah masa konsumsi masa yang tinggi. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk masyarakat tradisional, nah tingkat produktivitas pekerja masih rendah pada masa ini. Pada tahap ini, masyarakat memiliki fungsi produksi yang terbatas, yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. Nah, teknologi yang digunakan juga sangat sederhana dan produktivitas masih sangat rendah. Oleh karena itu, sebagian besar sumber daya masyarakatnya digunakan untuk kegiatan di sektor pertanian. Jadi, pada masyarakat tradisional ini, sektor yang paling besar adalah sektor pertanian. Kebijakan pemerintah pusat pada masyarakat tradisional ini juga dipengaruhi oleh pandangan pada peraturan tanah di daerah tersebut. Lalu yang kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas. Pada transisi ini, di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern dan inovasi. Pada masa ini, ilmu pengetahuan modern dan inovasi sudah mulai berkembang sedikit dan sudah mulai masuk kepada masyarakat. Dan terjadi juga perubahan sosial, politik, dan ekonomi itu mulai terjadi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Maksudnya ini, tahapan ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis karena masuknya pengetahuan modern dan juga inovasi. Hal ini disebabkan karena sifat dari masyarakat negara-negara tersebut yang mulai terdiri dari imigran. Jadi, pada masa ini sudah banyak sekali imigran yang masuk ke negara-negara lain dan mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan oleh masyarakat pada daerah asli tersebut. Yang ketiga adalah masa tinggal landas. Pada masa ini, masyarakat sudah mengalami kemajuan
sudah terjadi kemajuan teknologi dan terbentuknya pasar-pasar baru, juga investasi produktivitas meningkat signifikan. Rostow mengemukakan 3 ciri utama dan negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landasnya, yaitu ciri-cirinya yang pertama, terjadinya kenaikan investasi produktivitas dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih. Lalu terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Lalu yang keempat adalah fase menuju kedewasaan. Pada masa ini, di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksinya. Nah, Rostow ini menjelaskan juga, mengemukakan pula karakteristik non-ekonomis dari masyarakat yang telah mencapai tahap menuju kedewasaan. Yang pertama, struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan, yaitu peningkatan peranan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertaniannya semakin menurun. Lalu yang kedua, sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer semakin profesional, semakin penting untuk menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. Lalu yang ketiga, kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi. Dan yang terakhir adalah fase masa konsumsi masa yang tinggi. Pada masa ini, ekonomi mencapai tahap di mana konsumsi barang dan jasa menjadi sangat tinggi dan standar hidup masyarakat semakin meningkat secara signifikan, dan perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi kepada masalah produksi. Nah, tentu saja Rostow memiliki dampak-dampak dari pemikirannya, seperti dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya itu kerangka analisisnya yang sistematis sehingga memudahkan para orang-orang yang belajar tentang teorinya itu untuk memahaminya. Lalu kebijakan pembangunan pemerintahnya menjadi lebih modern dan tidak terpaku pada peraturan tanah lagi. Lalu negara-negara menjadi fokus kepada modernisasi dan industrialisasi untuk semakin berkembang. Lalu dampak negatifnya kesederhanaan yang berlebihan, karena teorinya terlampau sederhana dan tidak universal. Tidak universal ini berarti tidak semua model dari tahapan teori Rostow ini cocok untuk ditahapin di setiap negara karena memiliki perbedaan budaya, latar belakang, sosial, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah pengabaian faktor eksternal. Ini maksudnya Rostow ini tidak sepenuhnya memperhitungkan bagaimana faktor-faktor luar atau eksternal dapat mempengaruhi jalur pembangunan suatu negara, misalnya dari kolonialisme. Nah, dulu di Asia dan Afrika dan Amerika Latin terjadi penjajahan yang diakibatkan oleh kolonialisme ini. Jadi negara-negara Eropa menjajah negara lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mereka. Dan yang terakhir adalah kritik pada pemikiran Weber Rostow. Tentunya sejak awal kemunculan pemikiran-pemikiran ini, ia sudah memiliki berbagai macam kritik dari berbagai pihak. Namun secara umum, inti dari kritikan yang diutarakan disebabkan karena perbedaan budaya sosial dan politik, sehingga tidak semua teorinya dapat diterapkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau belibet kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.